bukan tenaga manusia. Nah, ini contohnya adalah tenaga manusia ini. Ya Pak, aku jebol kuat men iki. Hercules iki. Stasiun Bedono. Stasiun Bedono berada di Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Stasiun Bedono adalah stasiun yang berada di puncak bukit jalur kereta Ambarawa ke Magelang. Jalur kereta Ambarawa ke Magelang yang melintasi Bedono adalah puncak pembangunan jalur kereta yang dilalui oleh NIS. Disinilah mereka berhasil menaklukkan medan pegunungannya sebelumnya sulit dijangkau. Lebar rel di stasiun Bedono ini adalah 1067 mm. Menyesuaikan dengan kondisi medan jalur kereta Ambarawa ke Secang berupa wilayah perbukitan, sehingga jalur kereta harus dibuat berkelok-kelok laksana ular yang sedang mendaki bukit. Supaya laju kereta mudah mengikuti jalur yang berkelok-kelok, maka ukuran rel diperkecil. Secara geografis, stasiun Bedono berada di titik tertinggi jalur Ambarawa sampai Secang, yakni di ketinggian 711 meter dpl. Jalur tersebut melalui pegunungan bukit dan terdapat lereng yang kemiringannya lumayan curam di pinggir, sehingga cukup berbahaya bagi kereta biasa melintasi jalur itu. Karena salah-salah kereta bisa tak terkendali dan terguling keluar jalur. Suatu terobosan akhirnya dibuat dengan melengkapi jalur gerigi pada jalur yang menuju ke arah Bedono. Jalur tersebut hanya dapat dilintasi oleh lokomotif khusus buatan pabrik Essenglingen, Jerman, yang memiliki roda gigi untuk mencekram gerigi yang ada di tengah rel. Jalur kereta Jambu Bedono Gemawang adalah jalur bergerigi pertama di Jawa, seperti yang disebutkan dalam De Lokomotif tanggal 27 September 1904. Salah satu ruas terpenting perannya sekaligus terberat pembangunannya adalah jalur Ambarawa Secang yang menyambungkan jalur kereta Yogyakarta-Magelang. Dibuka pada 1 Juli 1898 dengan jalur kereta api Ambarawa Kedung Jati dibuka pada 21 Mei 1873. Kehadiran jalur tersebut dimaksudkan untuk menghubungkan wilayah dataran Kedu dengan kota pelabuhan Semarang. Desain konstruksi jalur dibuat oleh Kepala Bagian Konstruksi Roscoff. Sementara kontrak pengerjaannya diborong oleh seorang engineer Tionghoa asal Parakan bernama Ho Jung An. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan jalur kereta di medan perbukitan itu jelas lebih besar dibandingkan di medan yang datar, sehingga 3.000 kuli yang hanya berbekal peralatan seadanya harus bergulat melawan lembah, perbukitan, dan jurang yang dalam. Dengan dana sebesar F390.000, biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan jalur itu terbilang cukup besar untuk ukuran pembangunan jalur kereta. Maulana 2012-79. Pada 29 Januari 1905, Stasiun Bedono menjadi saksi kemeriahan perayaan yang menandai pembukaan jalur kereta baru yang menghubungkan Secang dengan Ambarawa. Hampir semua tamu undangan tidak melewatkan kesempatan bersejarah itu. Sambutan-sambutan diberikan mulai dari Stanley Merch, Presiden Dewan Direksi NIS, Termeulen, Presiden Kedu, Peter Sitstoff, Presiden Semarang, Van Huysen, perwakilan perusahaan Semarang, Johannes Tomtram, dan Kolonel Otken, perwakilan militer. Momen-momen bersejarah tersebut diabadikan oleh studio fotografi Ohisgen NCO The Lokomotif 30 Januari 1905. Sementara itu, sehari sebelumnya, nuansa kearifan lokal tampak ketika penduduk pribumi mengadakan upacara selamatan yang diyakini dapat mendamaikan makhluk tak kasat mata yang wilayahnya sudah terganggu akibat pembangunan The Lokomotif 21 Januari 1905. Sumber dari jejak kolonial blogspot.com.
Ini PT Kereta Api Tanah Kepemilikan. Pelang Tanah Kepemilikan. Nah, untuk siang hari ini kita transit di Stasiun Bedono, di mana Stasiun Bedono itu diresmikan pada tahun 1902. Peresmiannya loh ya. Tapi kalau pembangunannya kapan saya kurang begitu paham. Yang jelas stasiun ini masuk kelas 4 Kabupaten Semarang. Dan ini merupakan stasiun jalur ketiga atau apa itu yang menghubungkan antara Kedung Jati sampai ke Jogja. Kedung Jati sampai ke Jogja itu melalui beberapa stasiun dan halte-haltenya. Yuk kita masuk. Ini loh bangunan keren. Teman-teman siapapun, ayo podo-podan bangunan kolonial. Karena bangunan ini banyak sekali seninya. Nanti jika kalian sudah datang ke sini pasti akan mengagumi satu hal tentang bangunan ini. Baru bisa mengatakan, oh ternyata. Tidak apa-apa mas. Nah disinilah aktivitas orang-orang masa dulu. Jadi ada orang yang menunggu di sini antrean untuk membeli tiket. Nah sini tempat tiketnya, untuk membeli tiketnya sini. Semisal gini, Pak tiket satu Pak jurusan Stasiun Kedung Jati, nah seperti itu. Atau Pak tiket satu mau kemana? Kita mau turun ke Stasiun Belum 1. Nah, sini. Nah, ini untuk pembelian tiketnya. Terus habis itu kita langsung menuju ke sini, kita keluar menunggu keretanya. Ini mas, sorry kita potong ya. Iya siap. Ceritanya sebelum kereta berangkat itu ada jadwal keberangkatan. Ada jadwal keberangkatan, cuma di sini tetap ada mas, tetap ada jadwal keberangkatan. Semisal ada semacam kayak apa itu papan yang di situ nanti ditulis. Cuma papan ini yang sebelah ini saya transfer. Nah itu apa? Kanan itu. Ini sebenarnya ini jalur perlintasan untuk membuka mas, untuk membuka perlintasan ini sebenarnya. Berarti untuk buka tutup itulah. Iya. Cuma ini sudah tidak difungsikan lagi. Langsung menggunakan ini ya mas? Iya, jadi nanti kan kereta api itu mau ke tujuan kemana? Pindah jalur untuk pindah. Seumpama kereta api itu kan tidak cuma satu, seketika bisa ketemu kan. Nah ini untuk perlintasan, untuk pemindahan jalur ya. Pemindahan jalur utama, terus pemindahan jalur yang di sana itu ada setelah rel bergerigi. Itu yang bercabang itu ya? Iya yang bercabang itu. Nah situ, makanya di sini itu banyak sekali. Nah setelah perpindahan jalur, nanti rel itu akan menyatu kembali. Ini kan ada 3 ini, sebenarnya ada 3. Yang kita lihat ini ada 3, 1, 2, 3. Bisa dijelasin yang jalur ini untuk apa? Jalur yang ini untuk apa? Jalur ini, yang ini. Jalur ini yang ke sana. Ya sebut saja jalur 1 ya. Jalur Arah 1. Jalur 1 ini arah ke Ambarawa. Terus jalur yang kedua ini arah ke Jambu dulu baru Ambarawa ya. Jambu, Ambarawa. Terus ini sama juga seperti jalur kedua untuk ini untuk arus ke mana tadi? Kemawang sampai seterusnya dan sampai ke Jogja. Terus yang jalur yang itu putaran atau Kalau ya? jalur ini sebenarnya yang dinamakan meja putar itu ya ini mas. Oh iya ya. Meja putar atau turntable. Iya bahasa Inggrisnya. Iya betul. Tulisannya turntable atau meja putar turntable. Ini. Nah, sistem kerjanya ini pun menggunakan semacam apa itu? Tuas. Bukan tuas mas. Kayak hidrolik. Sing kurang mbah wae. Kayak hidrolik. Berarti manual.
Ini pertamanya manual, terus karena ada hidrolisnya itu tuh mas. Hidrolis itu macam pompa, semacam pompa. Nah ini. Gasnya Mbah Rawa. Jadi ini Nah fungsinya inilah yang untuk disebut dengan turntable. Table. Nah turntable itu apa? Sebenarnya turntable itu difungsikan untuk memutar kereta api. arah hadap ya. Arah hadapnya. Jadi Seumpamanya cukup memang kereta api itu transit terakhirnya di stasiun Bedono, mungkin dari katakanlah dari stasiun Jambu. bukan stasiun yang lebih jauh lagi, Berapa? stasiun Kedung Jati, Jati ini. nanti sampai sini kereta itu cara mutar ya ini menggunakan turntable ini, muter. Penggeraknya apa? Penggeraknya kalau dilihat dari ini mas ya, kalau dilihat dari komponennya ini kok semacam menggunakan alat pompa hidrolis yang isinya oli itu loh mas, yang isinya oli ini. Terus diputar bareng-bareng ini. Iya diputer Oh, ini berarti manual pakai tangan. manual Itu pakai kayak ini mas. nganu mas, portable dongkrak anu kan mas. Loh bisa Iya, bisa Mas. apa iki Mu? Tenaga manusia gitu maksudnya. Iya, tenaga manusia. Tenaga Coba jajal sik putar. ya bukan tenaga manusia tuh mas, bukan tenaga manusia. Nah, ini contohnya adalah tenaga manusia ini. Ya Pak, aku jebol kuat bentar iki. Hercules iki. Loh, Nah, inilah contohnya. ini contoh, ini contoh, tapi tidak mungkin tenaga manusia mas. Oh, enggak ya? Tidak mungkin. Ini ya mas, cuma ini Orang toh kuat, Mas, belum ada manusianya. kereta nih. Nah, Kereta ya, nih makanya. top itu, ya enggak? Ya, ya. Nah, ini rem, Roda. bukan rem, ini rodanya. Roda. Jadi ketika ini ditarik, roda ini membantu berputar. Bisa searah jarum jam atau lawan arah jarum jam. Tapi ra berputaran roda nih. Lah kan gadul. Oh ini sing untuk kuncinya ya, biar gak anu ya geser-geser ya. Heeh. Nah ini dipas kayak gini. Oh nganu. Kau. Nyantol. Kayak nyantol sing pojok kae. Ini kok rantai ini kok kayak ada sistem penggerak. Jadi istilahnya kayak ada tumpuan yang dari tengah di sini. Ada komponen yang dari tengah sini. Apa ya? Aku pernah lihat ya. Oh iya mas, bener mas. Oh, Mas. Kayak apa? Di dalam sini. Uang gimana mas? Defender mana? Oh, itu ada masternya. Defender. Mesin fabrik apa gitu? Wah, bahasa Belanda iki. Carane buatan pabrik mana ini? Nah, terus mesin fabrik ZHIL Hering Google Itu nama 46. perusahaan mungkin ya. Nah ini loh mas, ternyata bener nek roda itu istilahnya gandul karena di sini ada ini mas, hidrolik. Ada bukan hidrolik, ini semacam penyangga untuk menyangga turntable ini. Oh, Dan iya, di iya. Porosnya ya. porosnya, dan di tengah-tengahnya itu terdapat semacam Bearing, biring atau apa namanya ya, roller itu. biring lah, kesuwen. Ring. Biring lah ngono wae, laker ada lakere. Bakar pakanannya. Wih gedang mas, Sorry ya bercanda. nggak apa-apa santai mas. Nah ini kalau ini sebenarnya ada ini mas, ada hidrolisnya. Jadi tidak serta merta yang menggerakkan itu tenaga manusia terus didorong itu enggak. Masa iki dorong kok ngene wis siji abot. Burung kemblekan sepur loko sing Iya. gedhi kuwi. Nah, sing tak herani cuma satu ini tuh mas. Bisa sing bengkok kayak iki piye ngono gitu. Apa anu ya, mesin cor besi ya. Nggak mungkin ini cor mas, nggak mungkin. Tetap ini murni besi, baja malahan. Ya murni to ono anune. Cetak mungkin. Podo. Dicetak iya. Cuma sing bengkongke iki lho mas. Terus kita kemana? Ke sana ya mas yo. Yo. Kita ke sana. Nah ini tampungan air. Tandan air ya. Tampungan air yang nanti akan dialirkan ke sana untuk mengisi apa ya, air supaya air dalam loko itu kan dimasak
Iya. pakai kayu, Hmm. lalu tumbuh menimbulkan uap. Uap itu baru menjalankan loko. Nah, Jadi untuk ada pengisiannya di mekanisme sini. gerak. Ini mas pengisiannya di sini. Itu kerannya ada rentarnya ya. Ya, Terus saya masak izin tanya ya. Ini apa? Sing bangunan itu. nah, ini toilet toh mas. Oh, toilet. Toilet itu tuh. Oh. Ini Nggak- toilet. nggak paham sih aku sih. Cek berfungsi mas? Hah? Mas ora berfungsi. Sudah tidak berfungsi kalau sini itu. Ya sebenarnya fungsi. Tinggal nanti gimana namanya? Berarti dari sana selang apa pipa bawah tanah? Pipa bawah tanah mas, jelas itu pipa bawah Pipa tanah. bawah tanah. Karena pipa yang di sana itu ditanam di bawah itu di bawah rel, Terus dialirkan dialirkan ke sini. di bawah tanah terus di situ. Nah, kalau yang perbedaannya sebenarnya sistemnya itu sama. Sistemnya itu sama, Mas. Sistemnya sama, cara kerjanya juga sama, cuma sistem pembangunan yang beda. Misal kalau ini kan sistem pembangunannya sederhana sekali, sederhana. Kalau yang di stasiun Beringin itu ada tandone, ada tandone di atas. Boleh, kemarin saya masuk. Oh siap, monggo. Siap, aku masuk sampai dalam malahan. Nah, sing menghuni orang-orang sing apa ya, istilahnya wong sing bukan gangguan jiwaan. Nah, ini sebenarnya untuk pengisian airnya. Nah ini kerane. Apakah ini masih fungsi? Masih fungsi jika ini diuntir. Diputar. Mas. Oh, Diputer. berarti ada tuas putarnya. Banyu ini bisa medal lewat sini. Dibuat seperti ini. Di bawah sini pun ada tandone loh mas. Ada tanda nih. Ada tandone yang dialirkan dari sana. Jadi tidak serta merta begitu kereta api datang langsung sana dihidupke, sini dihidupke ndak. Paham toh? Nek seumpama nih sistem kerjanya langsung dari sana, kenapa ngisinya ndak di sana? Dan itu pun jika harus didadak, ndak mungkin istilahnya kayak air itu berjalan lancar. Didadain apa mas? Apa ya mendadak ngono ya apa jenenge? Terburu-buru lah. Oh, anu mak benduduk gitu. Nah, masuk mas. Saya jadi pertanyaan nih ya. Mm. Sumber airnya dari mana ini? Lah itu Enggak tanggung mesti itu air sungai, air sumur. sumur. Belanda zaman itu lebih pintar mas. Cuma kita orang Indonesia yang memperkerjakan. Tapi sepintar-pintarnya orang Belanda lebih kalah kuat dengan orang-orang kita, orang pribumi. Sekarang orang pribumi harus pindah rel, harus pasang bantalan. Belum nanti membangun stasiunnya, bangunan stasiun, terus nanti belum ada apa itu semacam pipa besar, terus membangun terowongan tadi. Itu yang merencanakan, yang merancang semua Belanda atau orang-orang Belanda, Nederland. Belanda kan sebutannya apa itu mas ya. Tapi yang mengerjakan ya orang-orang kita. Yuk mas, jalan ke sana ke rel yang sistematis itu. R19. Tapi ini yang memindahkan Oh iya. jalurnya. Nah ini ada tuas apa? Ya, tuas dengan lah, tenaga semacam tuas. manusia. Ya. Ada. Ini adalah alat untuk pemindahan jalur kereta dengan menggunakan tuas, yaitu ini beban dan sistem kerjanya di sini. Jadi ketika ini ditarik terus pen, kalau saya menyebutnya pen ini akan bergeser. Jadi ini bergeser ke sini, kereta lewat baru ke jalur berikutnya. Jalur yang diinginkan. Yang sini sama juga dengan yang di sana, cuma kalau yang di sana itu kan untuk jalur masuk ini Yang jalur kedua jalur 3 sampai ya. ke
Juga tadi yang turn apa? Table. Table. Nah, kita lebih singkat lagi, kita menuju ke jalur kereta api atau rel yang menggunakan gerigi. Kenapa perlintasan kereta api di Bedono itu harus menggunakan gerigi? Karena jika kita melihat kontur tanahnya itu berbukit, jadi supaya nih kereta itu bisa nanjak walaupun keadaan pelan, bisa turun dalam keadaan pelan itu ada sistem pembantunya juga antara roda gerigi dengan relnya yang bergerigi itu. kalau istilah mekaniknya gear ya. Iya, gear, istilah mekaniknya gear. Nah, itu masing warga sekitar kan ada 2 troli untuk cari rumput itu. Rumput, itu aku nggak tahu manggilnya di mana ya, Mas. Ya pakai rel ini ya. Oh, pakai rel ini. Pakainya rel ini. Kalau ini loh, kan sebulan, Mas. Ini nama anu juga kita ya. Nama perusahaan. Jerman juga ya. Nah, inilah yang dinamakan rel bergerigi. Jadi sistem Nah, ini Mas. Ini yang dinamakan rel bergerigi. Kita lihat dari ujung ini, sini sampai sini itu sudah beda. Sudah beda konstruksinya. Kalau sistem kerja ini seperti rantai. Jadi rantai motor itu tidak serta-merta hanya diam saja, tapi bisa berputar seperti ini. Nah, ini modelnya barel ya. Nah, seperti ini. Modelnya barel ini. Seperti ini. Jadi seketika lepas tanjakan itu supaya geriginya itu tidak terlalu rusak parah. Dan ini bisa diputar sebenarnya ini bisa muter semua. Ini. Nah, kenapa yang di sini beda? Karena ini sebagai tahanan. Ini justru yang difungsikan untuk tahanannya itu. Jadi ini dalam keadaan kalau kita lihat memang ini agak lurus ya Mas ya. Maksudnya datar ya. Tapi jika kita berjalan sampai ke sana, itu sudah ada turunan. Apa main ke sana? Yo. Ya, yuk. Model ini bar, ini Aku pengen nih. Ana. Ngawur di explore. Ini sebenarnya turunan. Cuman kok kamera berapa tiket tok? Berapa tinggi? Ini turunan. Alah. Mirip nganu tuh Mas, apa istilahnya kayak landai itu. Nah, sebenarnya ini turunan terus ada jalur berkelok itu, ada apa ya, seperti belokan yang di ujung sana itu. Di sini saya kurang paham Mas, berapa kilo itu saya kurang paham. Cuma kalau sistemnya kerja rel ya tadi yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi ada kala di saat kereta api itu turun, dalam kondisi turun menuju ke stasiun Jambu atau ke stasiun Bedono, kok Bedono itu Mas, Willem 1. Itu ada tahanan semacam bisa untuk sandingan rem atau bisa difungsikan untuk rem atau tahanan supaya kereta api itu tidak terlalu melaju dengan kencangnya. Begitu juga sebaliknya, kalau naik itu semacam apa ya, semacam kayak ada dorongan, terus ada kuncian tapi tidak harus langsung seketika ngunci, itu enggak loh Mas. Kayak apa ya, tahanan tersendiri itu Mas, supaya kereta api itu bisa naik dengan lancar.
walaupun pelan. Karena engine brake lah naik. Iya. Tapi keren ya Mas ya. Hmm. Terus di apa? Yang dijadikan satu jadi besar itu Mas, ini. Jadi keluar lewat sini. Nah, tinggal nyari lokasinya perpindahan berarti sana. Nah, berarti ada semacam kayak pos. Dilewat ke sini. Ini ada sisa kawati Mas. Nah, lah ini sisa nih. Yang punya sol Terus Gawat sampai sini Mas, ini ada pos lagi. ya seperti ini. Masukkan sini. Ya apa Mas? Ora apa iki? Oh, ini anu. Apa ya istilahnya kayak pos. Jadi naik kawat itu, Ya pos berarti. naik kawat kan berarti orang langsung kelentar, maksudnya tidak langsung menjalar panjang. Tapi ada. apa cagae? holder. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Ada salah kata mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika suka dengan video saya, subscribe agar channel ini lebih berkembang dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video saya. Jika ada saran, silahkan komen di bawah. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.